Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama diberi kita keistiqamahan. Istiqamah niki nikmat, nggih. Istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita terus minta kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula istiqamah di dalam menuntut ilmu, istiqamah ngaji, istiqamah mempelajari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama niki tidak akan bisa kita pahami dengan benar melainkan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an dan hadis tidak bisa kita pahami dengan benar melainkan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para salaf as-salih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sedikit memurajaah pelajaran kita, membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Makanya kitab niki mengumpulkan dosa-dosa besar. Tentunya berdasarkan dalil-dalil, ya, entah dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan al-kabiratus sadisatu wal arba'un
Dosa besar yang ke-46, an-niyahah, yaitu meratap. Meratap, bahasa Indonesia meratap. Nabi bahasa Sasak kira-kira meratap nih. Hah? Menangis, menangisi, menangis. Nanti kita baca beda antara menangis dengan meratap. Meratap niki menangis plus. Nah, secara meratap menangis plus. Ada plus. Kalau hanya sekedar menangis boleh, ya. Tapi meratap, ini yang tidak boleh. Ya, apa kira-kira bahasa Sasak ya? Hah? Sedih, keseku, keseka? Mana aneh ini? Mersi, AC, AC bersedih. Kalau AC sedih tidak masalah juga dia. Ya. Di sini coba kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz, atau sebelumnya kita baca perkataan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munjid, ya. Beliau di sini mengatakan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munjid, beliau mengatakan ammal buka fahuwa ma'rufun wa huwa dam'ul ain. Adapun menangis, ini semua kita tahu, ma'ruf, sudah kita tahu, yaitu dam'ul ain, keluarnya air mata. Ini menangis. Wa amman niyahah, adapun niyahah, meratap, famadaru amriha inda ahlil ilmi alal kalam. Ahlul ilmu, para ulama, kalau mengatakan niyahah atau meratap, itu maksudnya adalah tangisan yang ada pembicaraan, yang disertai dengan pembicaraan sambil ngaraos nangis. Bukan hanya meneteskan air mata, tapi ada kalimat-kalimat keluar, ada ucapan-ucapan yang keluar, wassaut, dan ada suara juga, ada suara, ya. Wal kalam al maksud huna, ucapan yang keluar saat menangis yang kita maksud di sini itu adalah nadbul mayyiti wa ta'didi mahasinihi, yaitu memuji si mayit dan menyebut keistimewaan si mayit. Saat nara dengan mati nangis, ya. Tiang pernah hadir di salah satu penguburan salah seorang tuan guru besar niki di sebuah tempat. Begitu berangkat ke penguburan, ada yang nangis, kedua speaker yang nangis. Lalu speaker sambil mengatakan keh nyedi pasak teh seke wah. Nyedi pasak, berarti pasak ini keistimewaan si mayit, dia adalah pasaknya desa. Dia adalah Nabi istilahnya tokohnya desa, tempatnya bergantung dalam tanda kutip desa itu adalah masalah ilmu misalkan, agama misalkan. Nah, menyebutnya seperti niki, ngomong dia nangis sambil ngomong dengan menyebut kebaikan atau keistimewaan si mayit, niki dinamakan niyahah, meratap. Au ar-rannah, atau di saat dia menangis pakai melodi. Nangis arah melodina. Napi melodi bahasa kita arah agolna. Nembang. Arah nembangna. Nangis seperti nangis ibu-ibu itu sudah. Au as-sarah, kata beliau, atau nangis sampai teriak. Nangis yang boleh itu yang sekedar mengeluarkan air mata, ada kesedihan dalam hatinya, saking sedihnya menangis dia,
ini tidak masalah. Lagu menegangkan nyorak, ini meratap sudah namanya. Wa nahwi dzalika min af'alin naihat al-ma'rufah, dan yang sejenisnya dari perbuatan-perbuatan para perempuan yang meratap. Naihat, perempuan-perempuan yang meratap. Kenapa dikatakan perempuan-perempuan yang meratap? Kenapa identik dengan perempuan meratap niki? Kenapa? Karena dia yang sering meratap. Ia tu na luwih meratap noh. Dengan mama Arab meratap ada, tapi tidak sesering perempuan. Makanya disebut di sini seolah-olah naihah itu perempuan yang meratap, karena kebanyakan yang meratap itu adalah perempuan. Nah niki bedanya antara menangis dengan meratap. Kalau menangis sedih dia dan hanya mengeluarkan air mata, ini tidak mengapa. Lagu sedih sungguh lagi mata, nangis plus ngomong, ini sudah meratap dia. Atau nangis plus teriak nyorak, ya. Atau nanti kita akan baca berapa hadis nangis sambil memukul-mukul pipi atau menyobek-nyobek baju. Ini termasuk meratap. Dia akan kita baca nanti. Dan ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munjid membedakan antara nangis dengan meratap. Adapun menangis bagaimana hukumnya? Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan, amal buka'u bidam'il ain fala ba's. Adapun menangis dengan meneteskan air mata, ini tidak mengapa. Misalkan la qadarallah meninggal kanakna, meninggal seninana, kan sedih kita, sedih sampai meneteskan air mata, ini tidak mengapa. Kaunuhu tadma'ul ain wa yahzan al-qalbu la haraj. Mata yang meneteskan air, hati yang sedih, ini tidak masalah. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma mata ibnuhu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di saat anaknya Ibrahim meninggal. Beliau sallallahu alaihi wasallam selaku anaknya meninggal. Si Maman, Ibrahim, Abdullah dan Al-Qasim. Ya, meninggal di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat anaknya ini Ibrahim ini meninggal, beliau mengatakan al-ainu tadma' wal qalbu yahzan. Mata ini meneteskan airnya dan hati ini sedih. Di saat meninggal siapa ini? Anaknya Ibrahim. Wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb. Tapi kami tidak akan mengucapkan sesuatu melainkan yang diridhai oleh Allah. Ini dia. Seandainya kata pun berucapkah ucapan yang diridhai oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, misalkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, misalkan. Ya, kalau ucapannya diridhai oleh Allah, ucapan yang bagus tidak masalah. Lagu mun ucapannya dina jeneng, ya, maka ini meratap. Mati anaknya misalkan nggeremeng dia, kan aku ya Allah, kan aku kena deh, pacungku sholat padahal, pacungku ngaji, kan anakku mati. Sedangkan nun din wah sholat, din wah ngaji, sehat seger anaknya. Nah, ini berarti ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Ini jangan sebut dia. Kalau disebut ucapan seperti ini, jatuh ke dalam napi merata. Jadi beliau mengatakan di sini, mata ini meneteskan airnya, hati ini sedih, tapi kami tidak akan mengucapkan melainkan yang diridhai oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan perpisahanmu wahai Ibrahim sungguh-sungguh dalam kesedihan. Berarti sedih ya. Bukan hanya sedih, menangis juga beliau. Tapi ingat, jangan sampai meratap. Sedih tidak mengapa,
menangis tidak mengapa, yang jadi masalah kalau sampai meratap. Hakadha qala alaihi salatu wassalam. Demikianlah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dia sedih, beliau menangis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah tidak mengazab dengan air mata, tidak mengazab lantaran mata yang berair. Wala bihaznil qalbi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak diazab juga dengan hati yang sedih. Walakin yu'adzibu bihadza, tapi kita akan diazab oleh Allah gara-gara ini, sambil menunjuk lisannya. Allah tidak akan mengazab kita dengan air mata, tidak pula dengan hati yang sedih, tapi Allah mengazab kita lantaran Nabi ini, Nabi maksudnya ini lisan, mulut. Oleh karenanya kalau kita sedih, ya, menetes air mata tidak masalah, tapi tahan ini, mulut tahan. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang mendatangkan marah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan misalkan yang menunjukkan kita tidak ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki perbedaan antara menangis dengan meratap. Jadi meratap niki menangis plus orang kata ngene. Ya, plus ucapan, plus teriakan, plus gerakan misalkan, atau memuji-muji si mayit. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Makin kita baca dalil-dalil tentang haramnya meratap, bahkan dia termasuk dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, itnatani huma bin nasi kufrun. Ada dua perkara kufur yang ada pada manusia. Ada dua perkara kufur yang ada pada manusia, yaitu yang ada pada orang Islam. Dua perkara kufur yang ada pada orang Islam. Bahkan Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, beliau mengatakan, ya, min a'malil kuffar wa akhlaqil jahiliyah. Maksud beliau, hadis ini maksudnya adalah dua perkara yang merupakan perbuatan orang kafir atau kebiasaan orang jahiliyah. Dua perkara yang merupakan amalan orang kafir atau akhlaknya orang jahiliyah. Waqil, sebagian ulama mengatakan tuaddi ilal kufri, dua perbuatan ini bisa membawa kepada kekufuran. Jadi dia akhlaknya orang jahiliyah atau kebiasaan orang kafir. Nabi yang dua niki, pertama at-ta'nu fin nasab. Pertama at-ta'nu fin nasab, yaitu menghina orang karena nasabnya. Menjelekkan orang karena nasabnya. Anggap nih buruk, hinanya ya gara-gara nasabnya, gara-gara keturunannya. Ini keturunan, misalkan keturunan dengan bedang, misalkan, oh, dina jenang, atau misalkan dia dihina hanya gara-gara misalkan Nabi bukan orang Arab, atau dia dihina gara-gara bukan dari asyraf misalkan. Nah, ini menghina gara-gara keturunan, ini perbuatan orang kafir, perbuatan orang jahiliyah. Mun bahasa kerennya makin rasis, rasis. Ya, makin orang barat lelah merangin rasis ini, rasisme. Padahal mun Islam dia lengan lay Islam niki tidak membenarkan yang namanya rasisme. Makanya dalam Islam orang suku Quraisy ini nyetokol bareng kan Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam, duduk bersamaan dengan suku Quraisy, suku Arab paling mulia, tokol bersamaan. Kenapa bisa bersamaan? Bahkan bersaudara dianggap.
Kenapa sampai bisa dianggap bersaudara? Karena disaudarakan oleh Islam, lantaran kuatnya hubungan Islam mereka. Ke dalam Islam darah aran rasis. Ya, apalagi sampai Nabi SAW mengingatkan kita, di antara perbuatan orang kafir, akhlak jahiliyah adalah at-ta'nu fin nasab. Itu rasisme atau menjelekkan orang karena keturunannya. Yang kedua, di antara perbuatan orang kafir dan akhlak jahiliyah yang kedua adalah wanniyahatu 'alal mayyit. Yang kedua yaitu meratapi orang yang sudah meninggal. Menarak meninggal ratapinnya yang ingat ini perbuatan jahiliyah. Buang dia, tinggalkan dia, lawan dia. Ya. Enggak apa-apa hati sedih, enggak apa-apa air mata niki menetes, tapi jangan sampai meratap. Ya, hadis niki sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fil hadits sahih li Muslim, dan dalam hadis yang lain dalam sahih Muslim Nabi SAW bersabda, an-naihatu idza lam tatub. Perempuan yang meratap kalau dia tidak tobat. Kenapa dia bilang perempuan di sini? Kenapa dia bilang perempuan? Karena dia yang sering meratap. Yang laki bisa saja meratap. Sandi kata dia meratap si laki, kena juga dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan perempuan yang meratap kalau dia belum tobat, mati dalam kondisi belum tobat dari dosa meratap, ulbisad dar'an min jarabin, akan dipakaikan dia kelak baju besi yang ada penyakit kudisnya. Penyakit kudis, penyakit genit pokoknya. Koreng, mana koreng kan beri ya. Nih abang-abang apa istilahnya, gatal kah? Kerek. Koreng itu kan dia menanakan koreng. Tiwang ke. Intinya kudis. Kudis bahasa Dia penyakit kulit yang sangat gatal. Tapi niki penyakit niki ditaruh di baju besi. Ditaruh di napi di baju besi, ditempelkan terus di badannya. Kan genitan ya, lagu di toba karek. Kan di toba karek kelambina besi soalnya. Amun mangkin mun genit kan karing tengarak lengan luar, bau sih teu ngeunuh. Lagu mun kelambin teh besi ngombe ku tengarak ya. Pendek bau, tetap dang perasa genit awakna. Ya genitan dia ngarek dan bau dia buta karekan karena napi besi disiksa dia dengan seperti itu. Dan kaidah dari ulama, para ulama kita bahwasanya kalau ada sebuah dosa memiliki ancaman azab di akhirat, itu ciri-ciri dosa niki dosa besar. Nah niki ancaman azabnya tesade kelambi besi yang ada penyakit kudisnya. Kemudian ada lagi di antara mereka ya wasirbalan min qatiran. Ada lagi di antara mereka dikasih jubah. Tapi jubah niki terbuat dari aspal panas yang meleleh itu. Aspal panas yang meleleh. Ngombe kira-kira rasanya kena umah si aspal panas ini. Milu meleleh. Ya. Jadi dua azabnya. Pertama dikasih baju besi yang kudisan, yang kedua dikasih jubah dari aspal panas. Ya, yaumal qiyamah, dan ini dilakukan padanya nanti pada hari kiamat, menunjukkan besarnya dosa orang yang meratap. Karena niki dia telah nabi istilahnya, seolah-olah tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ngeredak takdir Allah sehingga merataplah dia, nangis besar-besaran dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa minna man darabal khudud, tidak termasuk golongan kami orang yang memukul pipinya.
Di saat menangis dia pukul pipinya. Wa syaqqal juyub, atau di saat dia menangis dia menyobek kantongnya, menyobek bajunya. Kita biasa napi saya dang tengah Lombok je mun nangis. Ya, apa pele julu biasa nara piring-piring terpelentongan gelas atau apa. Ya, kalau dulu mereka kalau nangis sangkep pantok neng. Atau dia sobek-sobek bajunya. Wada'a bida'wal jahiliyah, atau dia memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Kalau mereka dulu mengatakan ya waili, celaka wah aku nang kejah. Binasangku wah nang ke. Menara dengan tuana meninggal atau semamakna meninggal. Celaka wah aku ndara tadah wah aku nang ke ini. Ini adalah ucapan-ucapan Nabi jahiliyah. Orang yang melakukan niki, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, mereka itu tidak termasuk kelompok kami. Tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki juga kata-kata laisa minna, niki juga di antara kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya dosa niki adalah dosa besar. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal mayyita, sesungguhnya si mayyit, yu'adzabu fi qabrihi, akan diazab di kuburnya. Si mayyit akan diazab di kuburnya bima niha alaih, lantaran orang meratap kepadanya. Si mayit akan diazab lantaran dia diratapi. Nah, terjemahan kurang lebih. Si mayit akan diazab gara-gara dia diratapi. Kan biasa dengan meratap itu gara-gara sedih. Sedih kita sematona si meninggal, semamakna si meninggal. AC itu kita ya. Akhirnya meratap, jangan meratap dia. Padahal justru ratapannya dia ini akan memudarati si mayit. Angkuna si nangis, nyorak, jangan ngomong yang tidak-tidak. Ini justru memudarati si mayit. Kenapa? Karena lantaran ratapannya si mayit niki diazab dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ya azab. Oleh karena sabar. Begitu dapat musibah, sabar. Tampakkan diri ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, si mayit yang kita pisah dengannya itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dalam bab ini, Syekh atau Al-Imam menuliskan kita, beliau mengatakan wa bari'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri minas saliqah, dari perempuan-perempuan yang suka teriak, jarang nyorak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perempuan yang suka teriak, mau nangis nyorak ya. Wal haliqah, dan dari wanita-wanita yang kalau kena musibah dia cukur rambutnya. Araki marak niki mau musibah empolongna bulu niki semua termasuk meratap. As-saliqah, yaitu kalau dia dapat musibah dia teriak. Al-haliqah, kalau dia dapat musibah dia potong rambutnya. Dia cukur rambutnya atau dia cukur alisnya, dia cukur apanya, untuk menampakkan dirinya sedang berada dalam kesedihan. Wa asyaqqah, dan Nabi SAW juga telah berlepas diri dari perempuan yang suka nyobek baju, nyobek kantong dan lain sebagainya. Ittafaqa ala al-ahadits ats-tsalatsah. Para ulama sepakat atas kesahihan hadis yang tiga ini.
yaitu Nabi SAW berlepas diri dari perempuan yang suka teriak, perempuan yang mencukur rambutnya kalau dia sedih, dan perempuan yang suka menyobek. Niki dalil-dalil tulisangang neita isi al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan bahwasanya meratap niki adalah dosa besar. Nah, terkait dengan masalah meratap niki ada sebuah athar dari salah seorang sahabat, ya, dari salah seorang sahabat. Athar niki sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahabat niki adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia mengatakan, ini athar ini ada kaitannya dengan meratap. Dia mengatakan, kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit wa sana'atit ta'am ba'da dafni minan niyahah. Sahabat ini mengatakan, dahulu kami menganggap kumpul-kumpul di rumah mayit, di rumah orang yang mati, dan membuat makanan untuk kumpul-kumpul itu. Setelah dikuburkannya si mayit, ini kami anggap dia sebagai niyahah, kami anggap dia sebagai meratap. Siapa yang mengatakan niki? Sahabat, yaitu Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah sahabat ini mengatakan, dahulu kami menganggap, kami para sahabat menganggap, zaman para sahabat niki dia sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya athar ini walaupun hukumnya dia perkataan sahabat, tapi dia secara hukum ini masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Jarir mengatakan, dahulu kami menganggap kumpul-kumpul, dahulu kami menganggap, kata dia. Kami di sini berarti sahabat dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap dahulu kumpul lek balen dengan si kepaten setelah dia dikuburkan, itu dianggap sebagai meratap. Neng ke jenana ngumbiang kunine perlu tak ada yang ini ya, harus tahu nyawanya. Tadi kita sudah baca bahwasanya meratap niki hukumnya nabi dosa besar, dan sahabat niki mengatakan kumpul lek balen dengan sekepaten setelah dia dikuburkan itu termasuk meratap. Kemudian Syekh bin Bas mengatakan, fama ya'taduhu ba'du an-nasi idza mata mayyituhum sana'u ta'aman wa ja'alu walimatan. Apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, jikalau ada yang mati di antara mereka, mereka membuat makanan, wa ja'alu walimatan, bahkan mereka membuat pesta. Kan aneh ini. Hadza min amalil jahiliyah. Syekh bin Bas mengatakan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Min amalin man amilan niyahah la yajuz. Min amalin niyahah la yajuz. Ini termasuk niyahah, termasuk meratap, dan ini tidak boleh. Amma kaunuhum yu'tunahum qahwah. Adapun kalau si keluarga mayit ini, kalau ada datang orang datang ini dengan datang untuk menghibur dia, membesarkan hatinya, ya. Kemudian si tuan rumah membuatkan sekedar kopi, yasubbuna lilladzi jaa yu'zih. Dia tuangkan kopi buat orang yang datang mentakziahnya, menghiburnya, membesarkan hatinya. Ya,
yasubbuna lahu qahwatan, dia tuangkan kopi bagi orang ini, wa yurahibuna bihi wa yad'una lahu, dia dia sambut orang yang datang itu. Kemudian orang ini mendoakan si mayit, jazahullahu khairan thayyib. Kalau ini tidak masalah kata Syekh. Mun sekedarnya adik Nabi kupi. Lagu si jari masalah Nabi ngone mia eka kenan khusus. Kemudian beliau mengatakan amma san'u ta'amin bisababil maut. Adapun kalau sampai buat makanan gara-gara ada yang meninggal, nyembelih itu sempi, nyembelih itu apa, kalau sekedar tuang kopi tidak masalah, beliang yeruti tenggo le kios jari wah. Tapi kalau sampai buat makanan, nyembelih sempi, nyembelih bembe atau apa, yad'una jiranahum wa aqaribahum, dia mengundang tetangga, mengundang keluarga, au nahwi dzalika la, atau yang semisal ini, maka jangan, tidak boleh. As-sunnatu kata beliau yusna' lahum hum. Yang sunnah itu adalah kita membuatkan mereka makanan. Kita ini membuatkan si keluarga mayit ini makanan. Itu yang sunnah. Ya. As-sunnatu anna ba'da aqaribihim au jiranihim yasna'una lahum ta'aman. Yang sunnah itu justru tetangganya atau keluarganya ini yang buatkan dia makanan. Walihadza tsabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma ja'ahu na'yu Ja'far bin Abi Thalib. Di saat datang informasi meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib berarti niki nisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau meninggalnya di perang Mu'tah. Ya, ini termasuk saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, di saat dia meninggal Ja'far ini, ya, amara ahla baitihi an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri-istrinya untuk membuat makanan bagi keluarga Ja'far. Beliau mengatakan innahu atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah keluarga Ja'far ini makanan karena telah datang kepada keluarga Ja'far perkara yang menyibukkan mereka. Nabi perkara yang menyibukkan mereka musibah, ada musibah. Sehingga dia sempat ruanam beli jajan, dia sempat beli kakenan, bahkan dia sempat mongkak, bahkan kadang-kadang dia mau kepatian dia mikirang makanan. Dia sedih soal. Maka mari kita ke sana, bawakan dia makanan. Bahkan sebagian ulama mengatakan paksa dia makan. Munde bare sakit dia. Begitu yang sunnah. Lagu nangka itu ngombe yang guna kebalikannya justru. Ya, makanya Syekh mengatakan di sini fa amma ahlul mayyit fala yasnauna syai'an linnas. Maka adapun ahlul mayyit, keluarga si mayyit, jangan dia buat apa-apa untuk orang. Wa hadza fi ba'dhi al-bilad al-janubiyah huna. Perbuatan ini banyak dilakukan oleh penduduk negara kita ini di daerah bagian selatan di Saudi Arabia. Ya, bagian daerah selatan dari Saudi Arabia banyak dilakukan seperti ini kata beliau. Wa fi ba'dil bilad al-ukhra, dan di negara-negara lain juga banyak seperti ini kata beliau. Termasuk negara beliau berarti ini negara ante ini. Ya, yasnauna ta'aman, mereka membuat makanan. Si mayit ini yang membuat makanan. Yadbahuna adz-dzabaih, bahkan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan. Wa hadza la yasluh, ini tidak sepantasnya dilakukan. Hadza la yajuz, ini tidak boleh kata beliau. Yajma'una ma'a musibatihim ta'aban 'alaihim. Kenapa sampai tidak boleh kata Syekh di sini? Karena dia telah mengumpulkan dua hal. Pertama, si keluarga mayit sudah dapat musibah,
Si kedua, Malik tersuruh pihak kakna. 2 kali nemu musibah. Makanya beliau mengatakan jangan. Niki perkataan Syekh bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia yang dulu. Lagu sangara itu Malik kenang, nah ini kan Saudi, Wahabi, ya atau beda mazhab atau apa. Coba mungkin kita baca perkataan Imam Syafi'i langsung. Yang kita di sini di Indonesia rata-rata mengatakan kami bermazhab, mazhab kami apa? Syafi'i. Mungkin Al-Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya kitabnya yang paling agung lah kita bilang beliau sendiri mengatakan dalam kitabnya wa akrahul ma'tam, dan saya tidak suka, saya membenci yang namanya ma'tam. Apa itu? Wahiyal jamaah, yaitu kumpul-kumpul di rumah si mayit. Wa illam yakul lahum buka, walaupun kumpul-kumpulnya tidak ada yang menangis, sekedar kumpul-kumpul tokol. Ini saya benci, kata dia. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, fa inna dzalika yujaddidul huzna. Kenapa dibenci oleh Imam Asy-Syafi'i? Karena itu bisa memperbaharui rasa sedih lagi. Sedih dengan Malik munah betalat selesai wahkah ndak pikiran ya perbanyak doa karing. Lagu munda datang Malik aning balena sedih ya Malik, ingatna Malik keluarganya si meninggal. Ya, wa yukalliful mu'nah. Si kedua kata beliau, ini membebani karena dia harus mengeluarkan biaya si ahlul mayyit. Wah, tapi ya sedih. Malik gini gulang kepeng anak dengan kan masakan ini. Ma'ama madha fihi minal athar. Yang ketiga, sudah ada athar tadi yang sudah lewat kata beliau. Athar siapa? Athar sahabat Jarir bin Abdullah, di mana kumpul-kumpul di rumah si mayit itu dianggap niyahah oleh para sahabat dan termasuk niki juga ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam An-Nawawi juga demikian. Saya Imam Nawawi niki imamnya ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan amal julusul ta'ziyah fa nassa asy-Syafi'i wal musannifu wasairul ashab ala karahatihi. Imam Nawawi mengatakan adapun duduk-duduk setelah dikuburkan, tentunya maksudnya ini untuk membesarkan hati, takziah, untuk bertakziah, duduk-duduk di rumah mayit setelah dikuburkan untuk takziah, fa nassa asy-Syafi'i, maka Imam Syafi'i telah mengatakan, demikian pula dengan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, ala karahatihi, atas dibencinya perbuatan ini. Dibenci. Perkataan Imam An-Nawawi niki bisa kita lihat dalam kitabnya Al-Majmu'. Qalu, kata Imam Nawawi, bahkan para sahabat Imam Syafi'i mengatakan bal yambaghi an yansarifu fi hawaijihim. Bahkan seharusnya nepada bubar, nepada lalu ani kebutuhan masing-masing. Si petani bana betani bekah na lalu nebubar, na kumpul-kumpul. Ya, yang paling keras di sini je ucapannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, pingana ya binisbati li ahlil mayyit la yushra' lahum al-ijtima' fil bait wa talaqqi al-mu'zin. Bagi keluarga mayit tidak disyariatkan bagi mereka kumpul-kumpul di rumahnya, dan tidak disyariatkan pula menerima orang-orang yang datang berbelasungkawa. Lianna hadza addahu ba'du salaf minan niyahah, karena sebagian salaf menganggap perbuatan ini sebagai meratap. Wa innama yughliqunal bait, kata Syekh. Yang harusnya dia lakukan adalah kunci pintunya, kunci lawang. La ilaha illallah, kamu yang Syekh Al-Utsaimin ini ya mudah kepaten, wah tanam jenazah kunci lawang, wah. Wa man sadafahum fis suq au fil masjid azahum. Lagu muntabadait lepakan jemaah badit itu le masjid misalkan, tidak apa-apa dia bilang kah sabar ya,
harapkan pahala tidak mengapa. Adapun mun aning balik je simpetang lawang. La ilaha illallah. Kan miyangan Syekh Utsaimin ini. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena ini perbuatan ini menurut para salaf ini termasuk niyahah. Berarti datang pun aning balik dendek ngana Syekh Utsaimin. Tapi Syekh bin Bas masih agak napi arana agak ringan sekedik kah. Mun ada sekedar datang seburang ya kupi kah. Ndak suwe-suwe tokol kan. Lagu ndak piang kakenan, ndak sembeliang ya bembe sempi atau apa, apalagi sampai ngundang, jangan, kata Syekh bin Bas. Ya, kalau kata Syekh Al-Utsaimin simpetang ya lawang. Bareh kemudian di masjid sarakan. Tapi yang jelas dari para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dan para ulama Syafi'iyah, mereka rata-rata membenci kumpul-kumpul di rumah setelah dikuburkannya jenazah tersebut. Gak berarti kan darah tadah wah ini. Ya, hadis mengatakan Nabi namanya athar tadi mauquf di sahabat memang, tapi hukumnya hukum marfu' karena sahabat ini mengatakan kami dulu, yaitu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kumpul-kumpul di rumah mayit termasuk niyahah. Berarti dari nas ada larangan. Kedua dari para ulama, termasuk kita yang mazhab Syafi'iyah misalkan, juga banyak ada larangan dari para ulama kita. Terus nih kita turut berarti nih, kita turut berarti nih, bakah tanggung jawab diri, menangannya aja tanggung jawab diri, karena ternyata ini memang tidak ada ya standar dari Al-Quran, dari hadis, dari perbuatan para sahabat, demikian pula perkataan para ulama. Mun temeli bersedekah bandit tulak mengundang. Ya, silahkan bersedekah. Dia dulu aning bali lalu sedekah sudah. Kalau ingin Nabi bersedekah untuk si mayit, bersedekah. Tidak perlu mengundang atau tidak perlu juga menentukan hari khusus. Ya, kalau mau memang benar-benar ingin bersedekah atas nama si mayit. Nah, niki dia masalah di antara dosa besar adalah meratap, dan tadi kita sedikit singgung juga terkait hal meratap menurut sebagian salaf kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas mungkin nanti bisa kita tanyakan setelah azan nanti insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan itu sila. Arak ke sindik man jelas. Dahan wah jelas selapu ini. No, penjelas waru ini. Alhamdulillah. Nggih, sila itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas datang masjid baru salam. Ya, terus bangun itu begitu ini. Saya pernah diundang sama keluarga. Saya datangnya itu setelah acaranya dan bagaimana hukumnya. Acara yang untuk orang tuanya dan sudah lama meninggal. Sudah lama meninggal berapa hari? 1000 hari? 1 tahunan. No, apa tengenangan no? Dan merasa tidak enak karena ada hubungan keluarga. La ilaha illallah. Kayawah ini mara ongkat Al-Imam Asy-Syafi'i tadi, ini tajdidul huzni, memperbaharui rasa sedih. Setahun lalu sedih Malik peringetin dan ingat ya Malik sedih ya Malik. Ya, dan beliau menganggapnya sebagai niyahah, sebagai meratap. Dan setahun kena, 2 tahun kena, 10 tahun, intinya kumpul setelah dikuburkan si mayit. Entah kumpulnya di hari ketiga, di hari ke-7, di hari ke-100, di hari ke-1000, ya, maka niki terhitung niyahah, ya, terhitung meratap. Lagu nengka itu ketu setelah acara. Mungkin pun setelah acara ini, acaranya pagi kita ke sana malam, oke? Dan niki berarti masih makanan yang disediakan tadi pagi itu ya, engke jenan, darat tadah ini. Ya memang Nabi arana mengamalkan sunnah ya perlu
perlu ada sedikit pengorbanan. Perlu ada sedikit pengorbanan. Ya, berjelasang ibadah dengan balik lah, maaf mun acara ngini je berat kami hadir. Ya, badak ya. Berhubungan tetap sebagus insyaallah, tidak ada masalah dalam hubungan kita. Ya, hubungan keluarga, sih tetap keluarga tiang, kita tetap berkeluarga, ini enggak ada masalah. Cuman dalam acara ini aja ini ada masalah ini. Karena kita dilarang di acara ini. Syariat kita melarang, bahkan ulama kita juga melarang masalah ini. Angka dia yang bau rona hadir mun acara marah ini aja. Nanti kalau sudah hilang sama sekali membuat acara ini hilang, maka datang untuk silaturahmi, datang untuk menyambung kekeluargaan. Di acara ini WA dia atau SMS atau telepon lah, mau acara ngeni je, maaf ditebu hadir. Maaf sudah, walaupun tidak salah kan nggak apa-apa. Ya, maaf ditebu hadir. Kalau dia merasa merasa kita kurang terhadap dia, maka jemaah setelah hilang acara ini, sudah hilang sama sekali, makanannya sudah hilang semua, sudah baru ke sana untuk silaturahmi, sambung lagi kekeluargaan itu. Karena kalau hadir maka jatuh ke dalam hukum niyahah tadi itu, hukum meratap. Makanya sampaikan ke dia lah, maaf ditebu hadir kan. Siapa tahu dia nanya dalil, apa aja dalilnya, dikasih tahu dia, ini buktinya nih. Perkataan sahabat, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Nawawi, sadek ya. Oh, ini berarti salah itu ini. Ngena sang dengan kan? Akhirnya dia ikut meninggalkannya. Siapa tahu berdakwah dengan cara pelan-pelan. Tapi kalau ternyata setelah kita tidak hadir merasa kita kurang berbuat baik kepada dia, maka cuma hilang acara ini. Setelah 2 minggu, 3 minggu hilang acara ini, betul-betul khusus silaturahmi. Ziarahin dia untuk silaturahmi keluarga ini. Nyambung keluarga Malik, akhirnya hilang kedak-kedak sirubin. Ngono cara obatin supaya pertama tidak kita ikut di dalam acara niyahah niki. Si kedua, kekeluargaan tetap tersambung. Mudahan dapat jalan keluar. Wallahu taala a'lam. Karena mutus keluarga kan berat juga. Ya, jangan sampai keluargaan putus. Sudah kita bahas kalau tidak salah di sini kemarin. Ya, jangan sampai keluargaan tersebut terputus, bahkan walaupun saya dikatakan musyrik, saya dikatakan non muslim. Ya, tetap jaga kekeluargaan itu. Ya, selama tidak mendukung kekufuran mereka. Wallahu taala alam. Sila. Ya. Oh, nggih, Masya Allah. Si mayit akan menanggung ratapan keluarganya. Si mayit akan menanggung hukuman atau dia akan diazab gara-gara diratapi. Si mayit akan diazab sesuai hadis tadi. Si mayit akan diazab gara-gara dia diratapi oleh keluarganya. Bagaimana ini? Sedangkan dosa orang lain tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Ini yang berdosa keluarganya. Kenapa si mayit yang dapat hukuman? Ngumbi yang kuna niki. Si mayit akan dapat hukuman pertama kalau dia berwasiat kepada keluarga. Lun mun kumate pada meratap deh. Maka dia akan dihukum gara-gara berwasiat tadi. Yang kedua, kalau si mayit ini tahu keluarganya ini kalau ada yang meninggal pasti diratapi. Tahunya si iya bahwasanya iya gin teratapin jemaah ini karena dia tahu kebiasaannya keluarganya ini kalau ada yang meninggal mereka meratap rata-rata. Tahu dia itu tapi tidak dicegah keluarganya. Ngolohangna ya. Harusnya kalau dia tahu dia akan diratapi, harusnya dia berpesan. Jemaah mun mati ndak ratapin aku. Karena mun pada ratapin aku, maka aku ginta azab laun nganang.
Sehingga dia berpesan kepada keluarganya, jangan ratapi saya. Kalau dia tahu keluarganya akan meratapinya dan dia diam, maka dia dihukum gara-gara diamnya itu. Ya, jadi dua hal niki. Kalau dia berwasiat, yang kedua kalau dia tahu dia akan diratapi dan dia diam, maka dia dihukum karena diamnya tadi. Maka bagus gatika te berpesan dengan engke. Ya lu mungko mati ndak ratapin aku. Ndak diolah pada nyembelih wah. Dia nyembeli bembe, sempi ataupun diulah. Lengan negara berpesan. Kenapa demikian laun ite siksa negara-negara ini kan repot itu. Ya, jadi dia disiksa bukan karena tidak ada dosanya, ada. Karena dia berpesan atau dia biarkan keluarganya untuk meratapinya di saat dia akan meninggal. Mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Dia apa? Mengingat sesuatu bisa kabur atau selainnya. Tapi sang anak ini tidak memenuhi keinginan orang tuanya. Sebab-sebabnya meninggal. Istilahnya si apa orang tua ini menginginkan sesuatu. Ya, setelah apalah kita. Menginginkan apa contohnya? Misalkan yang dia mau makan gitu. Nasi apa? Dia mau makan, apa dia mengasih orang lain makanan? Dia mau makan terus? Ya, cuman yang disuruh itu anaknya. Anaknya terus? Cuman dia tidak tahu bapaknya memati besok. Akan meninggal besok ya, terus? Tapi setelah dia meninggal, bapaknya ini dia ingat pesan bapaknya itu dia nyesal gitu. Oh menyesal ya. Nyesal gitu. Terus begitu menyesal keluar nggak dari mulutnya ucapan? Keluar. Apa dia bilang? Dia nyesel lagi. Nah ini masalah nih. Jadi ada orang tua ya sakit terus negah orang tua ini terus pas dia sakit ngedeng anakku belang aku jeruk misal ya tiba-tiba ndek na beliang mana jeruk jemak mati ya mana si ngedeng jeruk kino terus si anak menyesal sedih ruana meneteskan air mata ini belum masalah dia ada masalah. Tapi kalau sudah mulutnya, kayak amangku, jeruk petanya Ruben dek, kusade ya. Ini keluar ucapan enggak sudah. Masuk dia ke dalam apa? Meratap jatuhnya ini. Tahan mulut ini, tahan. Doakan dia, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabithu. Ya, tahan. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan melainkan yang diridhai oleh Allah seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pokoknya ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai ada ungkapan nyesal. Ungkapan kan aku tidak apa namanya? Tidak ridha dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Angka ucapan-ucapan penyesalan ini biasanya atau cerita-cerita penyesalan ini biasanya banyak di ibu-ibu ini kan pas ibu-ibu tokol ndarak tadah ibu-ibu cerita yang mengandung penyesalan-penyesalan dan cerita no makanya dibilang an-naihah tadi perempuan yang meratap kenapa karena dia yang banyak meratap Sopo jelut yang pernah nguburang di sebuah desa sama jemaah juga rame-rame ya begitu sudah namanya karena ini masih bercampur itu kah? Bukan hanya kita lagu milu ada keluarganya yang lain. Milu ibu-ibu milu nguburang. Nina-nina luwe milu nguburang. Salah sopo ibu dekat kubur tempatnya berdiri gitu, milu berdiri. Lesedin longkak no jamaah sudah. Kemudian kita masukkan jenazah niki ke dalam kubur. Begitu kita masukkan jenazah, ada darah muncul. Muni ibu niki, kaya jauhna darah na mati kata dia. Kan sedih semua akhirnya ini gara-gara siapa? Gara-gara ibu ini kaya apa kan manfaatnya kaya itu coba nampak doa ya Allah ampunin dia kan bermanfaat buat si mayit bermanfaat buat si ibu lagu enang-enang kaya apa kan manfaat tapi arti kaya arah kaya masih bahasa Suralaga ya kasihan
Tidak bermanfaat buat dia, tidak bermanfaat juga buat si mayit, bahkan menjadikan sedih orang sekitarnya. Dia seolah-olah dia nerida ini. Makanya perempuan dilarang ikut mengantar jenazah. Ini dikhawatirkan. Ya, makanya Umar sampai ngadang nih ibu-ibu no, irji'na daripada ulik tu no. Mauzurat la majurat. Masih kita mu dosa dan munda milu. Dek demu pahala kan ngenang dek demu pahala. Karena darah negawe ibu-ibu le kubur. Dia nolak nyangkul, dia nolak nemanganing liang lahat. Kan bapak-bapak ya nemanganing liang lahat, ya nyangkul. Mun ibu-ibu nang ngombe darah negawe, akan darah pahala to noh. Justru mau dosa, mau dosa, marang ngone kaya ngene-ngene. Atau dia ke sana dengan berhias, akhirnya urung dengan ingat mati, ya doang jadi pantuan ngene. Ya, makanya disuruh pulang sama Umar bin Khattab. Ya, nah ini contohnya angka biasa yang penyesalan-penyesalan niki ya ada di ibu-ibu, makanya ibu-ibu di sini dibilang naihah, perempuan-perempuan yang meratap. Makanya ditutup, jaga lisan, jangan sampai dia mengucapkan melainkan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Bagaimana ulang? Nangka jenana. Bagaimana kalau kita buat makanan untuk keluarga yang jauh ini, jauh darinya datang, ya jauh lengana datang, ngombe yang kuna tepi angin makanan keluarga marah ini, masya Allah ini berat ini memang, ya tapi wallahu alam, tene tono bekadu innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Nengke jauh lengana datang dia lapar, dia haus, ya dia tok mau negin beli, ya dia tok gedeng beli kakenan. Berkata piang ya dengan niat untuk mengikram, memuliakan tamu yang datang dari jauh ini. Bukan sebagai untuk merayakan kematian ini, bukan. Ya itu misalkan kepaten datang ya le jelo ketelu pas ya mak ini. Pas dia datang lek jelo ke telu kah darata dah wah ini. Ya, tono datang bekah di saat itu kan serba sulit ini. Pada peta yang diri kakenan tono, ngenteno kan berat gati nih. Ya, maka kah tono bekadu innamal a'malu binniyat. Yang penting bukan undangan sida. Kalau sida ngundang berarti jelas lah ini. Ya, ndak ngundang sila pada datang lek jelo ketelu ngendeng berarti sudah masalah ini aja. Tapi kalau dia tiba-tiba datang, kita sudah tidak mau acara itu. Tiba-tiba dia datang di hari ketiga. Ya, dan dia ini sampai safar dia, kalau udah safar berarti tamu sudah hindar tadah. Maka kita niatkan saat itu sebagai ikram dhaif, memuliakan tamu. Ya, dan ikram dhaif niki kan ada keutamaan khusus juga. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, di sini kita mainkan niat. Niat kita adalah memuliakan tamu, bukan merayakan hari kematian. Mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Noh, ya wah ruane niki alhamdulillah. Ndak na detail lalu kepelih talun. Ya, secara umum sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.